Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tutorial penyelesaian studi kasus pengaruh energi pada reaktor batch dengan menggunakan penerapan aplikasi atau software Origin pada buku Ronald W. Minsen yang berjudul Chemical Reaction, Engineering and Kinetic. Pada contoh soal 12.4. Pada soal 12.4 ini, yaitu soalnya tentukan nilai Hi dan Tc sebagai fungsi waktu yang diperlukan untuk menjaga kondisi reaktor isotermal dalam contoh 12.1 jika delta HRA sebesar min 47500 Joule per mol dan UAC sebesar 25 W per Kelvin. Apakah Hi mewakili kecepatan penambahan panas atau pengambilan panas? Pada contoh 12.4 ini menggunakan kondisi reaktor isotermal pada contoh 12.1. Untuk soal 12.1, bahwa pada 12.1 ini untuk soalnya yaitu 80% konversi pada 7,5 mol A dengan volume konstan 15 liter pada reaktor batch yang beroperasi pada kondisi isotermal pada suhu 300 Kelvin, di mana reaksi yang digunakan yaitu reaksi orde 1 terhadap A dengan Ka sebesar 0,05 per menit pada suhu 300 Kelvin. Untuk penyelesaiannya, kita dapat selesaikan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, yaitu kita menuliskan terlebih dahulu untuk diketahuinya. Untuk diketahui yang pertama, yaitu Na0 sebesar 7,5 mol. Kemudian untuk V, yaitu sebesar 15 liter. Kemudian untuk Fa0, yaitu sebesar 0. Fa sebesar 0,8. Ka sebesar 0,05 per menit. Yang kita ubah menjadi satuan sekon, yaitu menjadi 0,05 per 60. Delta HRA sebesar min 47500 Joule per mol. Dan UAC yaitu sebesar 25 W per Kelvin. Dan T yaitu sebesar 300 Kelvin. Untuk penyelesaian yang pertama, kita terlebih dahulu menghitung neraca molnya. Untuk neraca molnya, karena kita menggunakan reaksi orde 1 sehingga kita tulis min RA sama dengan Ka kali Ca. Di mana Ca ini sendiri kita ketahui mol itu dengan rumus Na per V. Sehingga menghasilkan rumus Ka dikali Na per V. Untuk Na-nya ini sendiri kita bisa ubah menjadi Ka dikali Na0 dikali 1 min Fa per V. Kemudian selanjutnya untuk neraca molnya kita hitung dengan dFA per dt sama dengan V per Na0 dikali min RA. Min RA-nya setelah kita ketahui dari yang rumus di atas, sehingga kita masukkan menjadi V per Na0 dikali Ka dikali Na0 dikali 1 min Fa per V. Karena terdapat dua variabel yang sama, jadi kita bisa mencoretnya dengan V dicoret dengan V dan Na0 dicoret dengan Na0. Kemudian untuk rumus dari dFA per dt menghasilkan rumus Ka dikali 1 min Fa. Selanjutnya, kita integralkan untuk menghasilkan nilai Fa, sehingga dFA ini kita pindahkan ruas, yaitu Fa per 1 min Fa, dan sama dengan Ka kali dt. Setelah untuk diintegralkan menggunakan sifat, yaitu dari 1 per 1 min Fa menghasilkan nilai ln dikali 1 min Fa, dan Ka kali dt ini menghasilkan nilai dari integral Ka kali T. Kemudian
dengan sifat eksponen pangkat ln untuk mendapatkan nilai FA kita menggunakan eksponen sehingga menjadi eksponen dipangkatkan ln kali 1 min FA sama dengan eksponen pangkat min KA kali T. Dengan sifat E pangkat ln itu menghasilkan 1 min FA sama dengan E dipangkatkan min K kali T. Selanjutnya yaitu kita pindahkan ruas untuk menghasilkan nilai FA, yaitu menghasilkan nilai FA sama dengan 1 min E pangkat min KA kali T. Selanjutnya setelah menghitung neraca mol, kita menghitung neraca energi untuk operasi isotermal. Yang pertama yaitu menghitung Hi sebagai fungsi waktu, di mana fungsi waktu Hi ini dirumuskan sebagai U kali AC dikalikan TC min TI atau menggunakan rumus min dalam kurung min delta HRA tutup kurung dikali NA0 dikali DFA per DT. Selanjutnya tinggal kita masukkan dari data-data yang telah ada pada soal di mana nilai min delta HRA itu sebesar min 47500 karena dikalikan min sehingga nilainya 47500 joule per mol. Kemudian untuk Na0 itu sebesar 7,5 mol dan DFA per DT ini seperti yang kita dapatkan yaitu Ka dikali 1 min Fa. Kemudian selanjutnya sama seperti yang di atas, kita hanya mengubah dari nilai Fa ini sendiri. Dari Fa yang kita dapatkan yaitu sebesar 1 dikurangi E min Ka dikali T. Sehingga rumusnya itu menjadi min 47500 joule per mol dikali 7,5 mol Ka dikali E pangkat min Ka kali T. Karena 1 dikurangi 1 itu 0 sehingga dan minus kali minus jadi E-nya menghasilkan positif. Selanjutnya yaitu kita tulis kembali nilai-nilai dari Ka dan nilai dari rumus Ka pangkat E Ka kali T sehingga rumusnya menjadi min 47500 joule per mol dikali 7,5 mol dikali 0,05 per 60 sekon dikali E pangkat min 0,05 T. Sehingga dari penyelesaian dari atas dapat menghasilkan rumus dari Ki ini sendiri yaitu sebesar min 296,88 E pangkat min 0,05 T dalam satuan sekon atau W atau per W. Selanjutnya yaitu kita menghitung TC sebagai fungsi waktu. Untuk rumus dari TC ini sendiri yaitu TC sama dengan T min dalam kurung min delta HRA dikali Na0 per UAC dikalikan DFA per DT. Sehingga kita masukkan nilai-nilai data-data dari soal, yaitu T-nya sebesar 300 Kelvin dan min delta HRA sebesar 47500 joule per mol dan UAC sebesar 25 W per Kelvin dan DFA per DT sebesar Ka kali 1 min Fa. Selanjutnya kita selesaikan Fa ini sendiri, kita masukkan yaitu sehingga menghasilkan 300 Kelvin dikurangi 47500 joule per mol dikali 7,5 mol per 25 W per Kelvin dikalikan Ka dalam kurung 1 dikurangi 1 dikurangi min E pangkat min Ka kali T. Kita selesaikan 1 dikurangi 1 0 dan E-nya itu karena minus dikali minus jadinya positif sehingga menghasilkan nilai 300 Kelvin dikurangi 47500 joule per mol
dikalikan 7,5 mol per 25 W per Kelvin dikalikan Ka dikalikan E pangkat min Ka kali T. Selanjutnya kita masukkan nilai dari Ka yaitu hasilnya menjadi 3 Tc sama dengan 300 Kelvin dikurangi 47500 Joule per mol dikalikan 7,5 mol per 25 W per Kelvin dikalikan 0,05 per 60 sekon dikalikan E pangkat min 0,05 T. Sehingga rumus dari TC ini sendiri hasil akhir untuk penyelesaiannya sederhananya menjadi TC sama dengan 300 dikurangi 11,875 dikalikan E pangkat min 0,05 T. Selanjutnya yaitu kita membuat kurva grafik di mana TC dan Q sebagai fungsi waktu. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu sumbu X yaitu sebagai waktu, di mana kita tentukan 0 sampai 30. Kemudian untuk TC dan Q sebagai sumbu Y, di mana untuk nilai TCI-nya ini sendiri kita menggunakan rumus yang kita sudah temukan pada persamaan yang di atas dengan memasukkan nilainya. T-nya itu kita masukkan dari 0 sampai 30 dan untuk Q-nya ini sendiri juga kita dapatkan dari rumus yang kita dapatkan pada persamaan yang di atas. Kemudian kita buat grafiknya dengan klik 0 sampai 297,34, kemudian klik tools insert, kemudian kita pilih sketcher, kemudian kita pilih 2 dari sketcher yang ke bawah ini. Selanjutnya kita klik salah satu dari grafiknya, kemudian klik kanan, kemudian pilih select data. Selanjutnya kita tambahkan add untuk menambahkan kurva selanjutnya, yaitu untuk sumbu X-nya ini kita gunakan 0 sampai 30. Kemudian untuk sumbu Y-nya kita gunakan untuk Q, yaitu min 297 sampai min 66. Kemudian untuk series namanya kita gunakan Q dalam kurung W. Kemudian klik OK. Kemudian kita yang seri 1 kita edit untuk menggunakan series namanya. Klik edit. Kemudian series namanya kita ubah TC dalam kurung Kelvin. Kemudian klik OK. Selanjutnya klik OK kembali. Sehingga mendapatkan 2 grafik. Namun hal ini kita bisa sesuaikan dengan di buku Milsen menggunakan 2 sumbu Y. Kemudian kita klik yang grafik yang kuning ini. Kemudian kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih series optionnya ini, klik yang paling pojok ini ada gambar grafik, kita pilih secondary axis. Kemudian telah muncul 2 grafik seperti skala yang diinginkan pada buku Milsen. Kemudian kita ubah untuk skalanya, yaitu klik dari yang sumbu X yang terlebih dahulu yang di sebelah kanan, dengan klik yang itu sekali, kemudian kita pilih yang pojok tadi, yang 3 grafik ini. Kemudian untuk minimumnya kita gunakan min 300 hingga 0. Minimumnya 0. Kemudian setelah yang sumbu Y yang sebelah kanan, kita ubah juga sumbu Y sebelah kiri. Dengan klik seperti tadi dan kita ubah minimumnya menjadi 286 dan maksimumnya sebesar 300. Kemudian kita ubah untuk sumbu X-nya yaitu dengan minimum 0 sampai 30. Seperti pada sumbu X, seperti pada sumbu Y tadi. Selanjutnya beginilah untuk tampilan dari grafik pada Microsoft Excel. Mungkin kita bisa bandingkan dengan buku Milsen. Kita buka buku Milsen terlebih dahulu untuk
perbandingan dengan hasil yang didapatkan pada penyelesaian buku Minsen 12.4. Bisa dilihat bahwa grafik yang ditunjukkan pada Microsoft Excel dan dibandingkan dengan buku Minsen ini telah sama. Selanjutnya kita menggunakan penerapan aplikasi software Origin untuk dibandingkan dengan buku Minsen dan Microsoft Excel. Pertama-tama, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu untuk aplikasi Origin ini. Untuk tampilannya kurang lebih sama seperti pada Microsoft Excel, yang membedakan pada aplikasi Origin ini sudah ditentukan untuk nilai sumbu X dan sumbu Y-nya, dan long name dan unitnya sebagai satuan dan nama dari grafiknya ini sendiri. Kemudian kita tambahkan kolomnya, karena untuk penyelesaian soal 12.4 ini menggunakan 3 kolom, di mana kita bisa tambahkan kolomnya dengan klik Tools Column, kemudian klik Add New Columns, kemudian kita klik Yes, dan klik tambahkan 1 kolom yang kita butuhkan seperti penyelesaian pada buku Minsen. Kemudian klik OK, sehingga telah tampil 2 sumbu Y. Pada penyelesaian ini menggunakan 2 sumbu Y, tapi kalau jika kita menggunakan, kita bisa mengubahnya dengan 2 sumbu X, itu kita bisa dengan mengeditnya dengan klik kanan pada C, kemudian klik Set As, kemudian kita ubah menjadi sumbu X jika penyelesaiannya menggunakan 2 sumbu X. Namun pada buku Minsen ini kita membutuhkan 2 sumbu Y, sehingga kita ubah kembali nilai kolom C-nya menjadi Y. Selanjutnya, kita masukkan data pada Microsoft Excel untuk long name dan unitnya. Kita kembali lagi kepada Microsoft Excel. Kita blok antara untuk satuan long name dan unitnya ini, kita klik blok waktu sampai W untuk yang warna kuning ini, kemudian kita kembali lagi pada aplikasi Origin. Kemudian kita blok antara long name dari kolom A sampai kolom C. Kemudian kita klik CTRL-V. Selanjutnya telah tampil data-data dari yang dibutuhkan untuk grafik ini. Kemudian kita masukkan nilai dari angka-angka data pada aplikasi Origin ini dengan kembali ke Microsoft Excel. Kemudian kita copy seluruh data dari 0 sampai min 66,7. Klik CTRL-C, kemudian kita copy ke aplikasi Origin dengan klik salah satu sel pada aplikasi Origin, yaitu di angka 1, kemudian kita klik CTRL-V. Bisa dilihat data-data yang telah terinputkan telah masuk kepada aplikasi Origin. Mungkin kalau ingin disesuaikan untuk tampilannya, kita bisa menggunakan center untuk mengatur rata tengah pada penampilan dari Origin ini sendiri agar sama seperti yang di atasnya, yaitu long name dan unit. Kita ubah ke center. Selanjutnya kita membuat grafiknya dengan memblok dengan kolom A, B, C dengan klik Shift dan pilih A, B, C. Kemudian kita pilih plot, tools plot. Kemudian kita pilih multi-Y, karena kita membutuhkan 2 sumbu Y, sehingga kita membutuhkan grafik yang double Y. Selanjutnya telah tampil grafik dari penyelesaian soal studi kasus pada buku Minsen ini. Namun bisa dilihat bahwa grafik antara TC dan Q berhimpitan, sehingga kita akan mengatur skalanya agar dari grafik
TC dan Q ini bisa terlihat untuk data-datanya dengan mengeklik mengubah skalanya dengan mengeklik dari sumbu Y ini terlebih dahulu yang fungsi Q yang warna merah. Dengan klik kiri 2 kali. Kemudian setelah tampilan ini kita pilih scale. Kemudian untuk from-nya kita sesuaikan dengan skala yaitu min 300 hingga to 0. Kemudian untuk skalanya kita bisa atur dengan sesuai buku Minsen yaitu count-nya yaitu sebesar 0. Kemudian kita klik apply. Kemudian kita ubah ke horizontal untuk sebagai fungsi X. Kita ubah skalanya, yaitu yang diminta yaitu 0 sampai 30. Kemudian untuk minor X-nya itu sebagai skalanya kita ubah 0. Kemudian klik apply dan klik OK selanjutnya. Selanjutnya bisa dilihat telah muncul dua grafiknya. Namun untuk skala sumbu Y yang TC ini kita samakan untuk sesuai dengan sumbu Y yang Q, yaitu dengan klik kiri 2 kali. Selanjutnya kita ubah scale-nya, yaitu from 286 to 300. Dan minor tick-nya kita ubah count-nya sebesar 0. Kemudian kita klik apply dan klik OK. Dan bisa dilihat bahwa tampilan dari grafik menggunakan aplikasi Origin ini sudah sesuai dengan studi kasus pada buku Minsen. Bisa kita bandingkan, mungkin bisa dibuka untuk buku Minsennya. Bahwa dilihat untuk nilai grafiknya dan gambar grafiknya ini sudah sesuai dengan studi kasus buku Minsen 12.4. Kita bandingkan dengan Microsoft Excel dan Origin terlihat sudah tampak sama. Kemudian kita save dari grafik ini dengan klik Tools File. Kemudian klik Save Project As. Kemudian kita beri nama mungkin soal, lat soal atau apapun. Mungkin lat soal. Kemudian klik save. Nah, data dan grafik pada tampilan ini telah tersimpan di data komputer. Mungkin sekian dari saya.